Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter sepak bola nasional. Jangan lupa besok tanggal 26 Februari 2025, tepatnya hari Rabu, partai final mempertemukan PSIM Yogyakarta melawan Bayangkara FC. Jam 15.00 waktu Indonesia Barat, ditayangkan oleh Indosiar dan video. Untuk supporter PSIM Yogyakarta siap nonton langsung di venue-nya. Rencana pertandingan akan dimainkan di Stadion Manahan Solo. Karena dalam partai final ini sebenarnya tuan rumahnya PSIM Jogja. Karena menang dalam jumlah poin. Venue final diselenggarakan di klub yang memenangi grup X maupun Y dengan poin paling tinggi, dan itu dimenangkan oleh PSIM Yogyakarta dengan total 15 poin. Dan PSIM Yogyakarta berhak menyandang tuan rumah di partai final Liga 2 ini. Hanya saja PSIM Jogja tidak berkandang di Mandala Krida karena diinformasikan ada kegiatan di stadion itu di tanggal itu dan sudah direncanakan jauh-jauh hari. Makanya manajemen PSIM Jogja mencari alternatif tempat untuk dijadikan final. Pertama muncul wacana di Moh Subroto, Magelang. Tapi tidak jadi karena ada acara kepresidenan di Magelang. Kedua diwacanakan di Stadion Sultan Agung, Bantul. Tapi tidak bisa karena kalau tanpa penonton mungkin Stadion Bantul, Sultan Agung Bantul bisa digunakan, tapi kalau dengan penonton harus melakukan asesmen dulu karena memang stadion lama ya, jadi dipastikan tidak bisa karena waktu asesmennya terlalu lama dan tidak mungkin partai final tanpa penonton. Dan ketiga, diwacanakan lagi untuk pindah venue-nya di Manahan Solo. Nah, ini infonya fix besok final di Stadion Manahan Solo tanggal 26 Februari 2025 antara PSIM Jogja melawan Bayangkara FC. Wah, luar biasa. Karena memang banyak cerita terkait partai final ini. Cerita selanjutnya berasal dari supporter tim PSIM Jogja yang dikabarkan akan menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar. Lagu yang lagi viral, lagi tren di jagat maya. Hanya saja bandnya Sukatani Band meminta maaf dan menarik lagu itu. Meminta maaf kepada pihak kepolisian Polri karena lagu itu menyindir anggota atau oknum Polri yang melakukan pungli ya. Tapi rencananya supporter PSIM Jogja akan menyanyikan lagu itu pada laga final nanti di Stadion Manahan. Kita tunggu saja lah, pasti rame. Karena sebenarnya sih tidak apa-apa lah kritik-kritik seperti itu. Jangan sampai kritik-kritik itu menjadi bola yang harus dibungkam ya. Karena kita kan menjadi tanda tanya kenapa harus ditarik dan harus minta maaf untuk lagu itu. Kan zaman demokrasi harusnya bebas. Sudah, kita tidak membahas demokrasi, kita bahas sepak bola. Kembali ke persiapan PSIM Jogja menghadapi Bayangkara FC di partai final Liga 2 esok tanggal 26. Pastinya PSIM Jogja tidak akan menyanyiakan kesempatan ini sekaligus merengkuh kesempurnaan. Karena PSIM Jogja sudah dipastikan lolos ke Liga 1. Jadi partai final ini baik PSIM Jogja maupun Bayangkara FC sudah dipastikan naik kasta kembali ke Liga 1. Dan kesempurnaan itu adalah dengan menjuari Liga 2. Karena dengan menjuarai Liga 2, membawa trofi Liga 2 pulang ke PSIM Jogja adalah sempurna. Semoga, karena di sisi lain mendapat peluang meraih kesempurnaan dengan menjadi tuan rumah. Sayangnya tidak bisa dimainkan di Stadion Mandala Krida dan harus pindah tempat ke Manahan Solo. Ya, kalau lokasi tidak begitu jauh lah. Dekat lah, termasuk lah ditempuh dengan beberapa waktu, paling 1-2 jam ya, tidak begitu lama dari Jogja ke Solo.
Hanya saja memang dulu supporter Solo dan supporter PSIM Jogja kan pernah punya intensitas yang tinggi ya, agak memanas. Tapi pada saat kejadian Kanjuruhan Oktober 2022 ya, kita pernah mendengar bahwa Mataram islah, Mataram berdamai antara supporter PSIM Jogja, Brajamusti, Maiden, dan ada juga Pasopati Solo menginformasikan mereka berdamai dalam rangka memperingati Kanjuruhan ya di Stadion Mandala Krida yang mendoakan korban Kanjuruhan waktu itu. Ya harapannya semua supporter seluruh Indonesia berdamai, tidak perlu terjadi kerusuhan lagi lah. Cukup Kanjuruhan menjadi peringatan untuk kita semua agar tertib, agar ya mengutamakan keselamatan, karena sepak bola itu sekali lagi selain prestasi ada hal yang harus dijaga, keselamatan dan supporter itu sendiri ya. Semua yang terlibat harus aman, nomor satu kan aman, selamat dulu, terus menikmati pertandingan, karena kita butuh hiburan. Nah, hiburan kita kan nonton sepak bola langsung ke lapangan, karena setelah kejadian itu banyak supporter yang berdamai, islah dan lain sebagainya ya, kita ikut bangga lah. Memang setiap ada hal pasti ada manfaatnya, dan pasti supporter PSIM Jogja akan berduyung-duyung datang ke Stadion Manahan. Apalagi informasinya PSIM Jogja mengajukan 17.000 tiket penonton untuk partai final ini. Wah, luar biasa, banyak sekali itu. Saya pernah lihat pada Liga 2 kemarin paling banyak adalah PSPS Pekanbaru ya. Saya lihat di stasiun televisi waktu penayangan Liga 2 antara PSPS Pekanbaru melawan Persiraja Banda Aceh ya. Total stadion ditempati 15.800-an supporter. Itu banyak. Apalagi PSIM Jogja ini meminta kepada LIB untuk bisa disediakan 17.000 kursi untuk supporter PSIM Jogja ketika main di Manahan esok nanti. Luar biasa, kita pasti tunggu partai luar biasa ini di Liga 2. Partai puncak yang mempertemukan PSIM Jogja dan Bayangkara FC. Ih, takut deh sana. Di sisi lain, Coach Irwan mengatakan bahwa pemain PSIM Jogja diistirahatkan setelah 3 laga berat kemarin di babak 8 besar ya. Istirahat 2 hari, kemudian tanggal 21 kemarin berlatih kembali. Dan kondisi pemain dinyatakan fit semua, bugar, dan siap menghadapi partai final nanti. Dan kabar baiknya, Arliansah, pemain PSIM Yogyakarta, dikabarkan sudah pulang ke PSIM Jogja dan bisa dimainkan di partai final esok melawan Bayangkara. Hanya saja Arliansah ini di babak 8 besar hanya bermain sekali. Laga perdana PSIM Jogja menjamu Delta Sidoarjo. Dan setelah itu Arliansah dipanggil untuk persiapan timnas U20 menuju Cina dalam gelaran Piala Asia U20. Jadi semua pemain PSIM Jogja dipastikan siap sedia untuk dimainkan oleh Coach Hendra ketika partai final nanti. Kecuali satu pemain ya, Muammar Gaddafi, karena memang harus istirahat, cedera, harus berhenti sebelum musim sepak bola Liga 2 selesai. Dan hadiah menarik dari manajemen untuk seluruh tim PSIM Jogja pasti akan direalisasikan. Dan kabar menariknya ada apresiasi untuk Coach Irwan sendiri. Infonya Coach Irwan akan disekolahkan lagi untuk mendapat sertifikasi AFC Pro. Karena untuk sekarang Coach Irwan baru memegang lisensi AFC A saja. Dan itu tidak bisa digunakan ketika melatih PSIM di Liga 1. Jadi memang PSIM harus bersabar nanti kalau main di Liga 1. Apa nanti Coach Irwan sudah selesai AFC Pro-nya atau bagaimana kan kita belum tahu ya. Karena kita tidak tahu berapa lama sekolah itu dan lain sebagainya. Karena kan kita hanya awam, supporter awam saja yang hobinya berteriak-teriak ketika menonton sepak bola di lapangan.
maupun main jari ketika timnya kalah. Selamat untuk Coach Irwan, semoga bisa dimanfaatkan dan bisa melatih tim di Liga 1 nanti. Dan pastinya yang kita tunggu-tunggu, kehebatan Rafinha. Apakah nanti di partai final Rafinha mampu mencetak gol dan menggenapi jumlah golnya menjadi 20 bahkan lebih. Karena Rafinha sendiri sementara ini menjadi top skor Liga 2 dengan total 19 gol. Luar biasa, istimewa Rafinha. Dan pada babak 8 besar ini mencetak 7 gol. Wah, cakap ini orang ya, luar biasa, produktif sekali. 3 gol ketika melawan Deltras home away, 2 gol ketika melawan PSPS home away, dan 2 gol ketika melawan Persiraja Banda Aceh di laga home. Karena di laga away kalah. Ya, dan tim PSIM Jogja ini juga luar biasa ya. Karena di babak 8 besar tampil menawan dengan menyikat 5 kemenangan dan sekali kalah melawan Persiraja Banda Aceh ketika bertandang di Aceh sana. Jadi kita tunggu apakah tren positif ini bisa dijaga PSIM Jogja di partai final esok hari Rabu. Karena di atas kertas PSIM Jogja ini sangat diunggulkan untuk juara Liga 2 di tengah tren positifnya. Dan 2 pertemuan terakhir melawan Bayangkara itu ketemu ketika babak penyisihan grup, karena memang tergabung dalam satu grup di grup B. PSIM Jogja dan Bayangkara sama-sama berbagi menang. PSIM Jogja mampu memetik kemenangan ketika bertandang di Stadion Pakansari dengan skor 1-0, kemudian harus kalah ketika bermain di Mandala Krida. Dan itu merupakan satu-satunya kekalahan PSIM Jogja di kandang sepanjang gelaran Liga 2 2024-2025. Dan kita tunggu apakah nanti bisa menaklukkan Bayangkara FC. Di sisi lain, Bayangkara FC pastinya sudah disiapkan oleh Coach Hanim Sugianto. Bagaimanapun kita tidak bisa memandang sebelah mata tim Bayangkara FC. Dihuni mayoritas pemain yang hampir sama di Liga 1 kemarin, Bayangkara FC pastinya tetap menjadi tim tangguh. Meskipun pada babak 8 besar kemarin, Bayangkara FC perkasa di 3 pertandingan awal. Menang melawan Persijap dengan skor 3-0, melawan PSKC Cimahi 1-0 ketika bertandang di Jalak Harupat, dan ketika mulai bertemu Persela harus imbang di Persela sana, dan imbang lagi ketika menjadi tuan rumah menjamu Persela. Dan tren itu menurut saya menurun ya, karena setelah menjamu Persela, Bayangkara FC sendiri bertandang ke Persijap Jepara di Stadion GBK. Sayang, waktu itu Persijap banyak memegang bola, banyak memiliki peluang, cuma tidak ada peluang yang luar biasa untuk bisa mencetak gol ke gawang Bayangkara. Dan saya melihat itu merupakan titik turun Bayangkara FC di babak 8 besar. Tapi ya tidak bisa direka seperti itu, karena memang posisi Bayangkara kan sudah nyaman di babak 8 besar ya, karena hampir tidak tersentuh oleh tim-tim lainnya. Dan hasil seri melawan Persijap di GBK 0-0 menjadikan Bayangkara FC merupakan tim pertama yang promosi ke Liga 1 sebelum disusul PSIM Jogja. Dan Bayangkara FC tidak memainkan pemain intinya ketika menjamu PSKC Cimahi di pertandingan terakhir babak 8 besar kemarin. Dan dengan tidak diturunkan pemain inti itu, Bayangkara FC harus menerima kekalahan perdananya di babak 8 besar oleh PSKC Cimahi dengan skor 1-0. Dan memang diistirahatkan untuk persiapan partai final melawan PSIM Jogja tanggal 26 esok. Jadi kita tunggu saja kira-kira bagaimana Bayangkara FC mampu menaklukkan Laskar Mataram di Manahan Solo nanti. Karena memang pemain-pemainnya luar biasa. Di depan ada Dendi dan Spaso.
meskipun sudah berusia, Spaso tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Dendi ya, cukup terginas di babak 8 besar ini, cukup produktif. Di tengah ada Ruben Sanadi, dibantu dengan Frankie Misa dan Hargianto menguasai lini tengah di setiap pertandingan melawan klub manapun. Apalagi ada super sub di depan, Filipe Rian. Wah, ini pemain luar biasa ya, dengan rambut yang sama kayak pemain Brasil yang main di Chelsea dulu. Saya lupa namanya. Tapi luar biasa cara bermainnya, mencari ruang dan mencari peluang, Filipe Rian. Dan di penjaga gawang masih perkasa, Awan Seto. Ya, kita tunggulah, karena nanti pertandingan final pasti akan seru dan sengit. Jika nanti Bayangkara FC mampu memenangi laga final Liga 2, Bayangkara FC merupakan satu-satunya tim yang bisa menjuarai Liga 1 dan Liga 2. Kita lihat saja nanti. Besok hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Bagi yang tidak ada waktu menonton langsung ke stadion, bisa menyaksikan melalui stasiun televisi, Indosiar, dan live streaming video. Silakan komen kira-kira siapa nanti yang akan menjuarai Liga 2, PSIM Jogja ataukah Bayangkara FC. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.